Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020. Dan judul pada hari ini adalah Gambaran Bait Kudus Sorgawi. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepada Tuhan kami datang merendahkan diri pagi ini, memohon kasih dan kuasa Tuhan akan menuntun kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini akan menjadi berkat penuntun dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 1. Firman Tuhan berkata, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, kepada saya juga diperlihatkan kemah suci yang ada di bumi yang terdiri atas 2 ruangan. Ini menggambarkan yang ada di sorga, dan kepada saya diberitahukan bahwa itu adalah gambaran bait suci yang di sorga. Perkakas ruangan pertama dalam kemah suci di bumi sama dengan yang ada di dalam ruangan pertama bait suci di sorga. Selubungnya diangkat, lalu saya melihat ke bilik yang maha suci dan melihat di bilik yang maha suci dari bait suci sorgawi itu. Imam bekerja di dalam kedua tempat bait suci di bumi itu. Setiap hari ia masuk ke dalam tempat yang pertama, tetapi memasuki tempat yang maha suci hanya sekali dalam setahun untuk membersihkannya dari dosa yang telah diangkat ke sana. Saya melihat bahwa Yesus bekerja dalam kedua tempat bait suci di sorga itu. Imam-imam memasuki bait suci di bumi dengan darah seekor hewan sebagai persembahan karena dosa. Kristus memasuki bait suci di sorga dengan mempersembahkan darahnya sendiri. Imam-imam di bumi diganti oleh kematian. Itulah sebabnya mereka tidak dapat lama bekerja. Tetapi Yesus adalah imam selama-lamanya. Melalui korban dan persembahan yang dibawa ke bait suci di bumi, anak-anak Israel harus memegang jasa-jasa juru selamat yang akan datang. Dan di dalam kebijaksanaan Allah, keistimewaan pekerjaan ini telah diberikan kepada kita supaya kita dapat dengan memandang keistimewaan ini mengerti akan pekerjaan Yesus di dalam bait suci di sorga. Ketika Yesus mati di Golgota, ia berseru, "Sudah selesai." Dan tirai di bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa upacara-upacara bait suci di bumi telah berakhir selama-lamanya. Dan dengan demikian Allah tidak lagi bertemu dengan para imam di dalam bait suci mereka di bumi untuk menerima korban-korban mereka. Karena darah Yesus sudah ditumpahkan yang akan dipersembahkan olehnya sendiri di dalam bait suci di sorga. Sebagaimana imam besar memasuki bilik yang maha suci sekali setahun untuk membersihkan kemah suci di bumi, maka begitulah Yesus
memasuki tempat yang maha suci dari bait suci di sorga pada akhir 2300 hari dalam Daniel pasal 8 pada tahun 1844 untuk mengadakan pendamaian terakhir bagi semua yang diuntungkan oleh pengantaraannya, dan dengan demikian membersihkan tempat kudus itu. Di atas tempat di mana Yesus berdiri, di muka peti itu, kemuliaan gilang gemilang yang tidak dapat saya memandangnya. Tampaknya itulah tahta Allah. Ketika dupa naik kepada Bapa, kemuliaan luar biasa datang dari tahta itu kepada Yesus, dan dari Dia itu dipancarkan kepada mereka yang doanya telah naik seperti dupa yang harum. Diambil dari buku tulisan-tulisan permulaan halaman 363 sampai 364. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat yang kami nikmati pagi ini. Kami boleh kembali belajar satu pelajaran penting tentang gambaran bait kudus sorgawi. Bapa, lewat pelajaran ini kami boleh melihat bahwa Yesus saat ini bekerja sebagai imam besar, di mana menjadi perantaran manusia untuk memberikan satu jaminan keselamatan bagi setiap yang percaya kepada Yesus. Terima kasih oleh karena darah-Mu telah tertumpah di atas kayu salib, dan ini adalah satu korban sembelihan yang sempurna untuk memberikan satu keselamatan bagi manusia yang berdosa. Jasa-jasa yang Engkau telah berikan lewat kematian di atas kayu salib menjadi satu bagian yang sangat istimewa untuk memberikan satu jaminan bagi kami semua yang hidup di dunia ini, yang rindu untuk memperoleh akan satu jaminan keselamatan bagi manusia berdosa. Terima kasih untuk pengalaman rohani yang kami nikmati saat ini. Dan ketika kami akan kembali memulaikan akan hari-hari kerja kami, pertolongan kiranya berasal daripada Tuhan yang akan menjaga, memelihara, dan melindungi kami, sehingga kami terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sakit penyakit, cobaan, bahkan maut yang mudah menimpa kami. Setiap pekerjaan dari umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan kiranya berkati. Setiap pergumulan-pergumulan yang mereka alami, biarlah Tuhan angkat, dan Tuhanlah yang menjadi solusi dari setiap pergumulan dan masalah mereka. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pertemuan kita kembali saat ini telah berakhir. Kita akan ketemu lagi besok hari. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.